Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Muhammad Fauzi dari jurusan Sistem Informasi. Di video kali ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester pada mata kuliah Audit Sistem Informasi. Di soal ini terdapat 4 soal. Petunjuk pengerjaannya: jika NPM ganjil, kerjakan soal ganjil. Jika NPM genap, kerjakan soal genap. Nah, di sini saya berakhiran NPM ganjil, jadi saya akan menjawab nomor 1 dan nomor 3. Soal nomor 1, dalam audit sistem informasi dikenal konsep risiko dan sistem pengendalian intern. Risiko merupakan kondisi atau kejadian yang dapat berdampak negatif pada hasil suatu kegiatan. Risiko berpotensi timbulnya kerugian. Jelaskan berbagai risiko yang terjadi pada perusahaan atau organisasi dalam kaitannya dengan sistem informasi. Kemungkinan risiko yang terjadi pada perusahaan atau organisasi: yang pertama, sistem informasi yang dikembangkan tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau organisasi. Yang kedua, melonjaknya biaya pengembangan sistem informasi karena adanya scope creep atau pengembangan berlebihan yang tidak terkendali. Yang ketiga, sistem informasi yang dikembangkan tidak dapat meningkatkan kinerja perusahaan atau organisasi. Nah, jadi audit sistem informasi itu dilakukan agar menjamin sistem informasi dapat melindungi aset milik organisasi tersebut, terutama membantu pencapaian dari sebuah tujuan organisasi itu secara efektif. Contoh misalnya, teknologi informasi memiliki peranan penting bagi organisasi pada lembaga pemerintah atau perusahaan yang memanfaatkan teknologi informasi pada kegiatan bisnisnya, serta merupakan salah satu faktor dalam mencapai tujuan organisasi tersebut. Teknik informatika akan optimal jika dilaksanakan dengan maksimal, yaitu dengan menilai keselarasan atau penerapan pada organisasi itu sendiri. Lalu, semua kegiatan yang dilakukan juga memiliki sebuah risiko. Jadi, dengan teknik informatika yang baik, bisa mengidentifikasi adanya sebuah risiko yang akan dihadapi pada sebuah organisasi itu sendiri. Soal nomor 3, jelaskan langkah-langkah mengaudit database pada sebuah aplikasi. Langkah-langkah mengaudit database pada sebuah aplikasi terdiri dari 21 tahapan. Yang pertama, dapatkan versi database dan bandingkan dengan perusahaan. Verifikasi bahwa database menjalankan versi perangkat lunak yang terus didukung oleh vendor. Yang kedua, verifikasi bahwa ada kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi kapan tambalan tersedia. Pastikan bahwa semua tambalan yang disetujui telah diinstal sesuai kebijakan manajemen basis data. Yang ketiga, tentukan apakah build standar tersedia untuk new sistem database dan apakah baseline tersebut memiliki pengaturan keamanan. Yang keempat, pastikan bahwa akses ke sistem operasi dibatasi dengan benar. Yang kelima, pastikan bahwa izin pada direktori tempat database diinstal dan file database itu sendiri dibatasi dengan benar. Yang keenam, pastikan bahwa izin pada kunci registry yang digunakan oleh database dibatasi dengan benar. Yang ketujuh, tinjau dan evaluasi prosedur untuk membuat akun pengguna dan memastikan bahwa akun dibuat hanya dengan kebutuhan bisnis yang sah. Juga tinjau dan evaluasi proses untuk memastikan bahwa akun pengguna dihapus atau dinonaktifkan secara tepat waktu jika terjadi pemutusan hubungan kerja atau perubahan pekerjaan. Yang kedelapan, periksa nama pengguna dan kata sandi. Kesembilan, periksa kata sandi yang mudah ditebak. 10. Periksa apakah kemampuan manajemen kata sandi diaktifkan. Yang ke-11, verifikasi bahwa izin database diberikan atau dicabut dengan tepat untuk tingkat otoritasi yang diperlukan. Yang ke-12, tinjau izin basis data yang diberikan kepada individu, alih-alih kelompok atau peran. Yang ke-13, pastikan bahwa izin database tidak secara implisit diberikan secara tidak benar. Yang ke-14, tinjau SQL dinamis yang dijalankan dalam prosedur tersimpan. Yang ke-15, pastikan bahwa akses tingkat baris ke data tabel diterapkan dengan benar.
Yang ke-16, cabut izin publik jika tidak diperlukan. Yang ke-17, pastikan bahwa enkripsi jaringan diterapkan. Yang ke-18, verifikasi bahwa enkripsi data saat istirahat diterapkan di mana sesuai. Yang ke-19, verifikasi penggunaan yang tepat dari audit database dan pemantauan aktivitas. Yang ke-20, mengevaluasi bagaimana kapasitas dikelola untuk di lingkungan database untuk mendukung kebutuhan bisnis yang ada dan yang diantisipasi. Yang terakhir, mengevaluasi bagaimana kinerja dikelola atau dipantau untuk lingkungan basis data untuk mendukung persyaratan bisnis yang ada dan diantisipasi. Ya, sekian jawaban yang sudah saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.